Bapak Ibu jamaah Berkitra Panitia, pada sore hari ini bertepatan dengan Maulid 12 Rabiul Awal, yang mana kita tahu Tuan Guru sibuk sekali ya. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita dalam memberikan kajian untuk pertemuan yang keempat tentunya. Dengan insya Allah temanya adalah mempelajari dalam hati, tentang hati. Bagaimana kita menyempurnakan yang kemarin dari niat, kemudian ikhlas, kemudian kita belajar dengan ilmu, kemudian sekarang kita akan memahami bagaimana ketiga hal tadi untuk kita maknai dalam hati kita. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Tuan Guru untuk memberikan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illa Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna min alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana warhamna wa anta arhamur rahimin. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama wa karram. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu saya mengajak diri kita untuk senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap amanah yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala semakin meneguhkan iman kita, menguatkan Islam kita, dan melapangkan dada kita untuk mencontoh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek daripada kehidupan kita. Kebetulan ini hari Maulid, ya kita juga sedikit menyinggung masalah Maulid. Ya, mudah-mudahan dengan hari Maulid ini, yang keberkahan pada hari ini, Allah menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak akan sampai kepada Allah melainkan melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan memperingati Maulid bagian dari makna firman Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka itu tentang hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu biasa dikatakan oleh para ulama, yakni hari-hari di mana dimenangkan perintah-perintah Allah. Hari-hari di mana kalimat Allah atau ajaran Allah, perintah Allah itu betul-betul menang di atas kebatilan. Nah, kata para ulama, di antara hari-hari itu tentu adalah lahirnya baginda kita Rasulullah. Karena di hari lahir beliau itu, subhanallah, banyak sekali kejadian yang luar biasa pada waktu itu. Banyak sekali kejadian yang luar biasa. Di antaranya adalah jatuhnya beberapa menara-menara kebanggaan daripada Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan sampai sekarang masih ada. Yang Romawi yang sekarang di Yunani itu masih ada tiang-tiang sejarah. Ada sekitar 16 sesuatu yang dibangun yang tidak pernah jatuh karena gempa, tetapi di malam itu tidak ada gempa, tidak ada angin, tidak ada hujan, jatuh. Itu menunjukkan mukjizat baginda kita Rasulullah SAW. Kemudian di malam itu juga, karena Rasulullah itu lahirnya di malam hari. Rasulullah lahir di malam hari, jadi beliau itu juga pada waktu itu api yang oleh orang-orang Persia disembah gitu, yang tidak pernah padam selama hampir ribuan tahun,
Di hari itu juga tidak ada angin, tidak ada hujan, cuaca bagus sekali, sangat terang benderang, juga padam dengan sendirinya. Itu juga di antara keutamaan baginda kita Rasulullah. Baru beberapa dekade terakhir ini orang menemukan kemudian bukti lain bahwa di malam itu secara astronomi hampir semua bintang-bintang dan semua yang mengikutinya di langit dan di bumi itu tidak ada yang bergerak di hari itu. Semuanya berhenti untuk menunjukkan bagian daripada mukjizat baginda Rasulullah SAW. Kejadian yang begitu itu bukan sesuatu yang sejatinya bukan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Karena baginda Nabi ini adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Maka beliau sendiri mengatakan ana rahmadun muhdad. Saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk alam ini. Jadi kalau dalam Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam ini. Ucapan seluruh alam, makna seluruh alam itu dia bisa alam zahir maupun alam batin, alam jasad maupun alam roh. Sehingga dikatakan itu jauh sebelum yang lain diciptakan, maka awal yang diciptakan oleh Allah itu adalah cahaya Rasulullah. Ketika seorang sahabat namanya Jabir ibn Abdullah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah. Rasulullah, kabarilah saya tentang hal pertama yang diciptakan oleh Allah. Beliau mengatakan, awwalu syai'in khalaqahu Allah wa nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi. Dalam Al-Quran itu nurun min nur. Jadi cahaya Rasulullah itu diambil dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekelumit tentang baginda kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperingati maulid beliau itu ya menambah kecintaan kita kepada beliau. Mencintai tentu ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah tingkatan mencintai itu banyak menyebut namanya. Karena orang biasa kalau mencintai sesuatu dia banyak menyebut namanya. Banyak menyebut itu tanda cinta seseorang kepada sesuatu. Itu tingkatan yang paling rendah. Maka Nabi berkata dalam sebuah sabda beliau, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aksarukum sholatan alayya. Yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yakni mereka yang paling banyak bersolawat untuk. Jadi itu tingkatan cinta. Banyak bersolawat kepada baginda kita Rasulullah. Ada satu kali solawat itu dibalas oleh Allah 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang membaca solawat untukku 1 kali, maka Allah melimpahkan solawat untuknya 10 kali. Jadi tidak ada kebaikan yang lebih baik. Kenapa sebab? Karena setiap solawat itu dilakukan, itu sudah wajib diterima. Entah yang bersolawat itu orang yang sadar atau yang tidak sadar. Entah orang yang bersolawat itu orang yang suci atau dalam keadaan tidak suci. Itu dia berbaca solawat langsung diterima. Tapi kalau kita baca tasbih belum tentu diterima. Subhanallah kita bilang belum tentu diterima. Alhamdulillah belum tentu kita terima. Jangan-jangan kita subhanallah ada niat lain. Ini berbeda dengan solawat. Karena Allah sendiri yang mengatakan man shalla alayya sallallahu. Allah melimpahkan solawat. Jadi begitu kita bersolawat, langsung Allah melimpahkan solawat. Bentuk solawat Allah kepada kita itu ulama memiliki pengertian yang banyak. Di antaranya yakni rahmat Allah diberikan kepada kita 10 kali lipat dari sebelumnya. Ada lagi yang mengatakan bentuk rahmat Allah itu Allah mengampuni kita sebelum kita memintanya.
Bentuk lagi selawat Allah itu, kata para ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan kita sebelum kita memintanya. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak ada satu kesulitan, melainkan selawat itu adalah kuncinya. Jadi kalau ada sulit, banyaklah berselawat. Anak kita nakal, banyaklah berselawat. Dan itu banyak sekali. Tapi itu tingkatan selawat, tingkatan cinta yang paling rendah. Ada tingkatan cinta yang lebih tinggi dari itu. Tingkatan cinta yang lebih tinggi daripada itu adalah yakni menghidupkan sunnah beliau. Menghidupkan apa? Sunnah. Dalam satu riwayat baginda Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai. Dan barang siapa yang mencintaku, dia pasti akan bersamaku di surga. Ini tingkatan yang lebih rendah. Kalau tadi banyak berselawat, ya dekat juga dengan Nabi. Tapi dekatnya itu kata ulama agak jauh. Jadi kalau istilahnya dekat dengan Nabi itu, kalau dengan selawat saja, ya sejauh suara. Tapi kalau orang dekat dengan Nabi dengan cara melaksanakan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, maka dekatnya dengan Nabi itu, dia datang itu oleh Nabi. Nabi menandainya. Kalau kita ini kan, kalau orang yang menyatakan cinta, saya mencintai Anda, belum tentu yang kita cintai itu apa namanya? Mencintai kita. Sama pada seperti kita bilang, Anda kenal Pak Jokowi, ya kenal. Jadi masalahnya sekarang Jokowi kenal Anda apa enggak? Nah itu belum tentu. Maka orang berselawat itu, ya dia mengenal Nabi. Apakah Nabi mengenalnya? Enggak, belum tentu. Tapi kalau orang menghidupkan sunnah Nabi, maka Nabi mengenalnya. Jadi ketika dia datang, Nabi mengetahuinya ini. Tapi yang paling tinggi itu, yang paling tinggi lagi, dan itu paling tinggi di antara sunnah Nabi, di antara tanda kecintaan itu, kata para ulama, al-khidmah li ummati. Berkhidmat kepada umat Rasulullah, mengabdikan diri untuk umat Nabi. Itu tingkat cinta yang paling tinggi. Mendahulukan mereka daripada keperluan diri, itu tingkat cinta manusia. Nah kalau orang ini datang, katanya, kata para ulama memberikan kiasan. Jadi kalau dia datang ke majelis Nabi, Nabi berdiri menyambutnya. Beda kalau yang sholawat aja. Jadi banyak sholawat bagus, menghidupkan sunnah Nabi juga bagus. Tetapi yang paling utama itu apa tuh? Berkhidmat kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali caranya banyak sekali seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Nabi. Dari awalnya banyak berselawat, sekarang kita masuk ini, yang menghidupkan sunnah. Ini juga menghidupkan sunnah Nabi. Ta'lim ini adalah kajian itu menghidupkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk kategori tadi itu. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, sungguh dia telah mencintai Nabi. Dan siapa yang mencintai Nabi, maka dia akan bersama Nabi di surga. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Nah, tapi yang paling tinggi lagi adalah yakni berkhidmat kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa lakukan. Nah, sekarang kita kembali ke kajian kita tazkiyatun nafs, yakni bagaimana menyucikan jiwa. Kemarin sudah pertemuan pertama, kedua dan ketiga sudah kita lalui. Review sedikit, tentu kenapa kita membahas tentang niat terlebih dahulu, karena setiap orang memiliki tujuan. Tujuan itulah orang tidak akan sampai kecuali yang dia tuju. Kalau kita tiket tujuan kita hanya Sumbawa, tidak mungkin kita bisa sampai Flores. Tapi kalau tujuan kita Flores, Sumbawa pasti terlampaui. Begitu juga kalau kita punya tujuan hanya ke Flores, kita tidak mungkin sampai ke Sulawesi. Tapi kalau Sulawesi kita mesti melintas namanya. Ini bagian dari logika seperti begitu.
Maka setelah kita mengerti tujuan kita, maka kemudian kita menentukan bahwa tujuan yang paling baik itu yang mana? Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab karena selain Allah itu semua makhluk yang tidak kekal. Surga itu makhluk Allah dan dia tidak kekal. Neraka itu juga makhluk Allah dan dia tidak kekal. Dalam arti kata, kalau Allah menginginkannya tidak kekal, dia bisa menjadikannya tidak kekal. Karena semua selain Allah, dia adalah fan. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu selain Allah itu sifatnya apa namanya? Fana. Fana berarti tidak kekal. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian untuk sampai kepada Allah, orang harus ikhlas. Maka dengan mengikhlaskan itu berarti kita menuju sesuatu yang kekal. Artinya apa? Amal kita akan kekal, manfaatnya juga akan kekal. Sebagaimana kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita beramal karena ikhlas. Nah, kemudian setelah itu kita belajar tentang ilmu. Jadi bagaimana tentang keutamaan ilmu. Setelah kita tahu dua tujuan itu mengikhlas, maka kemudian kita belajar tentang ilmu. Nah, ilmu yang paling pertama kita harus pelajari namanya ilmu tentang hati. Karena ini sudah berkenaan dengan diri kita. Diri kita seperti sudah kita sampaikan, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Tampak dibagi dua, yang tidak tampak juga dibagi dua. Tetapi semua manusia itu yang menjadi apa namanya? Inti dari dirinya namanya hati. Karena di hati itulah bersemayam roh. Di hati itu apa bersemayam? Roh. Manusia tanpa ruh, maka dia bukan manusia lagi, mayit namanya. Mayit namanya. Jadi hati. Oleh karena itu di pagi ini kita akan bicara tentang hati. Biasanya orang-orang berkata hati itu raja dari seluruh anggota badan. Semua yang apa namanya dilakukan oleh anggota badan yang lain selain hati, semuanya itu dilakukan atas persetujuan hati. Entah persetujuannya itu dia secara ridha atau persetujuannya itu secara terpaksa, dipaksa. Itu bisa. Jadi hati itu kadang-kadang terpaksa juga ada. Jadi kita juga makan terpaksa, melihat terpaksa, melangkah terpaksa juga ada. Tetapi semua tidak akan berlaku kecuali apa namanya? Atas persetujuan. Kenapa? Karena hati itu seperti kita katakan tadi, dia adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Maka Nabi di dalam apa namanya? Salah satu sabdanya beliau mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam diri orang seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhatil jasad. Apabila daging ini baik, baiklah. Wa idza fasadatil jasad. Apabila dia rusak, maka rusaklah. Ala wa huwal qalb. Itulah daging itu disebut dengan qalbu. Biasanya qalbu itu apa namanya? Ditandai dengan apa namanya? Jantung. Ya kalau jantung rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau jantung sehat, insyaallah panjang umur, insyaallah. Agar orang mengartikannya jantung karena jantung secara fisik pusat peredaran segala sesuatu. Semua apa itu dari jantung. Kemudian ada secara makna majazi, hati yang dimaksudlah yang tadi tempat bersemayamnya ruh. Yang kalau bahasa Al-Quran dikatakan apa itu? Bahwa semua perintah itu ditujukan kepada hati. Semua perintah ditujukan kepada hati. Nah kalau hati ini sudah menerima perintah dan perintah itu kemudian dia pahami, ditransferlah dia, nama hati itu berubah menjadi namanya akal. Jadi apa namanya? Akal. Jadi akal itu kalau bahasa Arab itu artinya itu sesuatu yang diikat. Biasa kalau orang Indonesia biasa sebut egal. Iqolun pulang haji biasa pakai apa? Lingkaran hitam gitu. Itu apa namanya? Egal. Aslinya bahasa Arab itu akal. Jadi dia dari kata-kata akal kemudian iqol. Jadi iqol jamak daripada akal.
Jadi aklun yadkhulu. Tapi karena apa namanya? Kita karena orang Indonesia, orang Arab biasanya kalau nyebut qalb itu selalu diganti ghin. Jadi ghin. Ya agal. Nah, bilang akal itu agal. Agal itu pakai ghin. Maka orang kita dia bilang itu egal katanya. Jadi bilang apa? Egal mana? Pakai egal. Egal itu ikatan. Tapi dalam konteks ini, setelah hati itu menerima perintah dan dia apa namanya memahaminya, maka kemudian jadilah dia menjadi egal, akal. Itu apa namanya proses transformasi dari qalbun menuju apa? Akal. Itu nanti dari akal dia berubah jadi bertransformasi namanya pikir. Kita pakai bahasa apa? Pikiran. Biasa kalau kita sebut akal, pikiran. Apa bedanya akal sama pikiran? Kenapa diterjemahkan dengan akal, pikiran? Padahal tidak. Asalnya dari hati dulu. Hati, kalau dia transfer, jadi dia akal jadi dia pikiran. Jadi gradasinya, pikiran itu dia sudah diambang ini ucapan. Jadi pikiran itu, Anda hanya bisa mengucapkan apa yang Anda pikir. Tapi kita tidak mengucapkan apa yang kita akalkan. Ada pernah dengar dulu? Seseorang hanya dia mengucapkan apa yang dia pikirkan. Benar betul? Bahasa gitu. Tidak pernah kita dengar itu dia mengucapkan apa yang diakalkan. Banyak akal. Banyak akal ya. Banyak akal. Banyak akal. Tidak berarti banyak pikiran. Maksud saya bahwa apa namanya akal itu biasa diterjemahkan dengan pengetahuan. Dengan apa pengetahuan? Tapi sejatinya kalau dari bahasa Arab akal itu namanya pengetahuan yang sudah dipahami, namanya kesadaran. Orang melakukan sesuatu atas dasar kesadaran. Tapi kalau kesadaran itu sudah akan diucapkan, akan digerakkan oleh anggota badan, namanya pikiran. Namanya apa? Pikiran. Pikiran. Nanti dari pikiran itu baru ada lidah. Ada ucapan. Ucapan itu baik yang terucap dalam bentuk suara atau dalam bentuk huruf ditulis. Ini transformasi. Jadi itu dari qalbu, kemudian jadi akal, kemudian jadi fikr. Ini apa namanya? Di sini tidak ada. Adanya di apa namanya? Di kitab yang agak lebih besar. Qalbu sendiri itu artinya sesuatu yang berbolak-balik. Qalaba yaqlu, asal katanya sesuatu yang bolak-balik. Tidak menetap. Kenapa tidak menetap? Itu seiring dengan namanya ruh manusia itu. Kalau ruh manusia itu ada di tempat yang baik, dia baik. Kalau ruhnya di tempat yang buruk, dia biasanya itu. Kalau ruh itu sudah berbentuk jiwa oleh kita, ditafsirkan dengan makna nafsu. Namanya apa? Nafsu. Tapi nafsu itu bukan nafsu syahwat, tidak. Nafsu itu maksudnya bahasa kita jiwa. Bahasa kita jiwa. Dan itu dia sudah lebih tinggi dari ruh. Jadi kalau ruh ada namanya nafsu. Dalam Al-Quran apa namanya? Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan nafsu itu apabila dia telah dibentuk. Jadi maksudnya ruh itu apabila sudah dibentuk dalam bentuknya nafsu, dalam bentuk jiwa bahasa kita, maka dia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan akan mengilhaminya apakah itu buruk, fujur itu buruk atau takwa yang baik. Bagaimana Tuhan mengilhaminya? Itu dengan lingkungan. Jadi qalb, tempat bersemayamnya nafsu itu namanya qalb. Tapi nafsu di sini dalam arti jiwa. Karena kalau roh itu tidak ada yang apa namanya mengetahuinya kecuali Allah. Makanya kalau dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, di dalam diri setiap makhluk itu ada namanya sifat ketuhanan. Ada unsur ketuhanan dalam diri setiap orang. Maka manusia itu punya dua sifat paling besar. Namanya sifat lahut, ada lagi namanya sifat nasut. Sifat itu namanya ketuhanan, ada namanya sifat apa namanya? Nasut, kemanusiaan.
Kenapa? Karena semua makhluk itu, semua makhluk di dalam dirinya dia tidak akan hidup tanpa ada ruh. Tanpa ada, dan ruh itu berasal dari Allah. Nabi Adam wa nafakha fihi min ruh, dan Allah meniupkan kepada Adam itu dari ruh. Nah, di dalam Nabi Adam itu ada ruh Allah. Apa maksudnya ruh Allah itu? Ada bagian dari Allah. Dan itu berlaku kepada semua makhluk. Ada bagian dari, makanya orang mau dia di mana saja, dia tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Karena ada bagian dari Allah daripada diri. Tapi kalau dia lebih jelas lagi, nanti di belakang ada. Seperti begitu. Yang jelas, qalbu itu secara kata maknanya sesuatu yang berbolak. Untuk menunjukkan apa arti berbolak balik? Untuk menunjukkan dia sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup itu dia bergerak dinamis. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang menyamping, kadang ke depan, ada qalb. Itu namanya qalb. Makanya dalam sebuah syair itu dikatakan wa innama sumiyal qalbu litaqallubi. Sesungguhnya hati itu dikatakan al-qalbu karena sifatnya yang berbolak-balik. Wa innama sumiyal insan linisyani. Sedangkan manusia dikatakan insan disebabkan karena sifatnya yang suka lupa. Karena berasal dari kata nasya, lupa. Manusia dikatakan manusia itu asal dari insan, itu berarti sesuatu yang lupa, suka lupa. Baik dia lupa sekarang ada qalb. Itu qalb, dari qalb. Nah, qalbu yang dibahas di sini adalah qalbu dalam bentuk akalnya. Kesadaran. Karena kalau qalbu yang aslinya itu nggak bisa. Di tempatnya, tempat bersemayamnya ruh. Tempat yang bersemayamnya apa? Ruh kita. Itu namanya di qalb. Itu nggak bisa. Tidak ada yang tahu. Karena dalam Al-Quran, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepadamu tentang ruh. Di mana dia bersemayam? Hujan tapi semua ya. Rasulullah itu diberi jawaban kepada kulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada dia, ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu tidak akan diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu hanya bisa menganalisa apa namanya? Ciri-ciri ruh, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi apa itu ruh. Dia hanya bisa memahami sifat tentang ruh, tetapi dia tidak bisa memahami, mengerti secara hakiki bagaimana zat daripada ruh itu. Bentuk zatnya dan sebagaimana orang tidak mengerti bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa mengenal Allah melalui sifat, tetapi kita tidak bisa mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang ilmu kalam. Begitu juga dengan ruh. Kita bisa mengenal ruh itu dengan sifatnya, tetapi kita tidak bisa mengenal ruh itu secara zat. Itu tidak mungkin. Allah memberi kita ilmu tentang ruh secara sifat-sifatnya, tetapi dia tidak akan sampai pengetahuan kita kepada zat tentang ruh itu. Sebagaimana juga manusia tidak akan pernah sampai dia kepada tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu diberi oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian itu tentang ciptaan Allah, maksud sifat-sifat Allah. Tetapi jangan sekali-kali kalian itu mencari tahu tentang zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadra. Kalian tidak akan pernah sampai kepada itu. Begitu juga dengan ruh itu. Nah, qalbu yang secara asli itu asli di tempat bersamanya. Tetapi di sini dalam pembahasan itu yang berkenaan dengan jiwa, jadi kan ruh ketika dia sudah menjadi apa namanya? Jadilah dia nafsu. Nafsu itu kita sebut dengan jiwa. Nah, tapi kalau qalbu, kalau dia sudah berbentuk apa namanya? Berbentuk benda, nama benda itu namanya apa? Akal. Akal inilah yang menerima taklid. Apa taklid itu? Akal inilah yang menerima amanah dari Allah. Makanya dalam Al-Quran itu apa katanya?
walaqad zara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Sungguh kami telah mengisi neraka jahanam itu banyak dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka yang akan mengisi dari bangsa jin dan manusia yang akan mengisi neraka jahanam? Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki hati, la ya'qiluna biha, tapi hatinya itu tidak bisa berakal. Dia punya telinga, tetapi telinganya itu tidak bisa mendengar. Dia punya mata, tetapi matanya itu tidak bisa lihat. Ulaika kal an'am, mereka lah seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka jauh lebih rendah daripada binatang. Itulah jenis manusia, jenis bangsa jin yang akan apa namanya? Kekal di. Tetapi ucapan firman Allah yang mengatakan tadi, lahum qulubun la ya'qiluna. Mereka memiliki kolub, tetapi kolubnya itu tidak bisa bertransformasi menjadi akal. Maka di dalam seluruh syarat mukallaf selalu ada namanya aqil, berakal. Jadi orang gila kamu melakukan apa saja, dia tidak akan dianggap, tidak dengan dianggap perbuatannya karena dia tidak berakal. Berakal ini orang tidur itu dianggap tidak berakal. Orang mabuk dianggap tidak berakal. Maka di dalam Al-Quran itu wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian melakukan sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk di situ tidak berakal. Tidak paham apa yang kalian ucap. Ada akal. Apa namanya? Yang dimaksud di situ adalah qalbu dalam bermakna akal, pengetahuan bahasa kita. Atau kesadaran bahasa kita. Nah, kesadaran ini itu adalah raja daripada seluruh anggota badan. Dalam arti kata yang sebenarnya bahwa orang tidak akan melakukan sesuatu tanpa sadar. Artinya ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa sadar, maka dia tidak dihukumi. Perbuatannya itu tidak dihukumi. Ucapannya juga tidak, apapun tidak dihukumi, karena dia tidak. Memang kalau secara ini, kalau orang bilang, orang kalau dalam keadaan tidak sadar, kadang-kadang dia sudah apa namanya berbuat itu di luar batas kemanusiaan. Mungkin kita pernah dikejar sama anjing. Mungkin udah kecil-kecil kan? Sering. Dikejar sama anjing. Oh gitu. Kalau kita lihat tempo itu secara sadar nggak mungkin dia bisa loncat. Suruh lagi nggak bisa. Tapi ketika dia dikejar karena rasa takutnya menguasainya, Bisa lolos. Dia bisa loncat seperti itu. Ibu saya kebetulan lama sekali tidak bisa jalan karena apa? Ini. Tapi kemarin gara-gara gempa itu sekarang Dari 100 ya. sekarang alhamdulillah dia bisa jalan. Karena dia melangkah itu tanpa sadar. Ada yang ngusir lagi loh. Saking takutnya dia bergerak di atas apa namanya? Bisa di atas kesadaran atau di bawah. Jadi kita nggak tahu dia bergerak itu di atas kesadaran atau bawah. Tapi kata orang, ketika orang itu dalam keadaan sadar sebenarnya, tetapi dia bisa melampaui batas kesadarannya, dia bergerak di atas kesadaran. Tapi orang yang nggak dikendalikan oleh kesadarannya, mereka bergerak apa namanya? Di bawah alam sadar. Kenapa kita perlu jelaskan? Biasanya kalau dalam hidup orang itu, kebiasaan itu akan menentukan alam bawah sadar. Kebiasaan itu akan menentukan apa namanya? Alam sadar. Kalau alam bawah sadar, biasa kita kalau dalam ilmu psikologi itu biasa kita terjemahkan dengan reflektif. Apa namanya? Gerak refleks. Gerak yang dia bergerak, tapi itu berdasarkan kebiasaan. Kenapa perlu kita garis bawahi? Karena nanti orang akan mati itu berdasarkan
kebiasaan. Orang ketika dia sedang sakaratul maut, dia sudah tidak bisa mengenali karena tidak ada berfungsi semua. Yang berfungsi itu adalah kembalinya ke ruh itu. Ruh. Nah, ruhnya ini sekarang apa kebiasaan? Jadi kalau ibu biasanya senang karaokean, jadi orang dibacakan Yasin, ibu bayangannya karaoke aja. Walaikumsalam. Ada begitu. Maka katanya Nabi SAW, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan, disebut itu alam bawah sadar. Itu yang disebut. Makanya kenapa kita sedikit jelaskan. Itu kebiasaan itu sangat menentukan. Maka biasakanlah diri dengan yang baik, kita akan menang. Nah, itulah secara sekilas apa yang disebut dengan qalbu. Jadi qalbu itu adalah sesuatu yang berarti bolak-balik. Kenapa dibilang bolak-balik? Karena sifatnya yang hidup dan dia bersifat dinamis. Ada yang berkata begitu, kenapa dia bolak-balik? Karena memang yang mengendalikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia, dia tidak bisa mengendalikan hati. Hati yang esensial tadi, dia tidak bisa. Manusia itu tidak bisa mengendalikan. Kapan manusia bisa mengendalikan hatinya? Manusia akan bisa mengendalikan hatinya kalau dia bersentuhan dengan firman-firman Allah Subhanahu, dengan cahaya Allah Subhanahu. Nanti di belakang akan ada penjelasan tentang itu ketika kita bicara tentang jenis-jenis daripada hati. Jenis-jenis daripada hati. Nah, jadi itu karena dikatakan dia qalbu tadi bolak-balik karena dia kendali hidup. Nah, kemudian secara di sini dikatakan aqsamul qulub, pembagian hati. Secara umum hati itu dibagi menjadi 3. Tetapi kalau kita baca di dalam Al-Quran menyebutkan ada sekitar 20 macam jenis hati. Ada berapa? 20 macam jenis. Dan 20 itu tidak akan keluar dari itu. Jenis manusia itu hatinya tidak akan keluar dari 20. Tetapi oleh ulama dari 20 itu dikecilkan lagi menjadi 3. Yang pertama namanya al-qalbus sahih, al-qalbus sahih. Qalbu yang sehat. Qalbu di sini maksudnya apa? Akal yang sehat. Kalau dalam bahasa Al-Quran biasa disebut qalbun salim. Dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu, hari padang mahsyar itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang sehat. Qalbun salim. Itu qalbu yang sehat. Nanti kita apa sih yang disebut qalbu yang salim atau qalbu yang sehat? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, al-qalbul marad. Al-qalbul marid. Hati yang sakit. Apa namanya? Hati yang sakit. Jadi dia sehat tetapi sakit. Dia sehat tetapi dia sakit. Jadi artinya hati yang sakit. Yang terakhir namanya apa namanya? Al-qalbul mayyit. Hati yang mati. Artinya itu ada 3. Yang pertama al-qalbus sahih, hati yang sehat, atau biasa dalam bahasa Al-Quran al-qalbus salim namanya. Yang kedua al-qalbul marid, kalbu yang sakit. Dia sehat tapi sakit. Ya. Yang satu lagi al-qalbul mayyit, hati yang mati. Dikatakan. Apa yang dimaksud dengan al-qalbul salim? Al-qalbul salim alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallah. Qalbu salim itu adalah seluruh kalbu yang tidak akan selamat di hadapan Allah kecuali orang yang memilikinya. Atau kalau bahasa kita, kalbu yang membuat orang selamat di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan kalau hari kiamat saja dia selamat, di mana pada waktu itu tidak ada kesempatan untuk berusaha, maka di dunia pasti dia selamat. Jadi orang mendefinisikan, para ulama mendefinisikan al-qalbu sahih atau al-qalbu salim, kalbu yang sehat, kalbu yang salim itu adalah kalbu
yang dengannya orang selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berkata, wakila bi ta'rifi annahu al-qalbu alladhi sallama min kulli syahwatin tukhalifu amrullah wa nahyihi. Kalbu yang sehat itu adalah setiap kalbu yang selamat dari segala syahwat yang menyalahi perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa min kulli syubhatin tu'aridu khairu. yakni kalbu yang selamat dari segala keraguan, tu'aridu khairu, yang dapat menghalangi dia dari kepada kebaikan. Itu juga kalbu. Ada juga yang mengatakan al-qalbu as-salimu huwa al-qalbu salim min ibadati ghairillah. Kalbu yang selamat, kalbu sehat adalah kalbu yang selamat daripada penghambaan kepada selain Allah. Inilah definisi ulama tentang apa namanya? Al-qalbu sahih, kalbu yang sehat. Jadi pertama, kalbu yang sehat didefinisikan sebagai apa? Kalbu yang dengannya seseorang akan selamat dari murka Allah. Di hari tidak bermanfaat harta dan benda. Ada yang berkata juga al-qalbu sehat adalah hati yang selamat dari segala syahwat yang menyalahi daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menyalahi perintah itu, diperintah dia tidak lakukan, dilarang malah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ada juga definisi yang lebih singkat lagi apa? Kalbu yang sehat adalah kalbu yang selamat dari segala jenis penghambaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah bicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu tempatnya kan kalbu. Jadi kalbu yang selamat adalah kalbu yang apa namanya? Tidak meniatkan segala sesuatu kecuali agar definisi. Nah, dari kalbu selamat ini sekarang bagaimana ciri-cirinya? Kalbu yang sehat itu definisi. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya pertama adalah salama min ubudiyatin siwallah. Kalbu yang sehat dia selamat dari niat ibadah selain Allah. Maksudnya apa? Cirinya orang kalbunya sehat, dia kalau beribadah itu, apapun jenis ibadahnya, baik ibadah Allah maupun muamalah, dia tidak melakukannya melainkan karena Allah. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu karena orang lain, berarti kalbu Anda tidak sehat. Belum sehat. Karena kalau dia sehat, dia tidak akan melakukannya kecuali karena. Yang kedua, salama min tahkimin ghairi rasul. Kalbu yang selamat daripada pengaturan kecuali dengan aturan Rasul. Ketundukan kecuali dengan ketundukan kepada Rasul. Artinya apa? Kalbu yang tidak melangkah melainkan karena mencontoh Nabi. Jadi kalau kita sekarang melakukan sesuatu, maka orang yang melakukan bid'ah itu dianggap sebagaimana dapat menyebabkan hati itu menjadi sakit. Setiap orang menghidupkan bid'ah berarti dia mematikan sunnah, dan perbuatan itu dapat menyebabkan apa? Hatinya menjadi sakit. Maka dalam hadis Nabi kan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin bid'ah. Setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Tapi bid'ah itu tidak selalu yang seperti itu, nanti dalam bab tentang fikih. Insyaallah nanti kita bahas di beberapa kesempatan yang datang. Jadi ini ciri-cirinya nih. Kemudian jadi hati yang sehat selalu menetapkan sesuatu berdasarkan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran dia setiap dia menetapkan sesuatu, ini boleh enggak menurut Rasulullah? Boleh apa enggak menurut Rasulullah? Seperti begitu. Anda menikah mengikuti standar Nabi, berarti hati Anda sehat. Tapi kalau Anda menikah tidak menggunakan standar Nabi, hati Anda masih kurang sehat, belum sehat, sakit lagi, kira-kira begitu. Kemudian tambahnya lagi di antara cirinya, hati yang
khallasa amaluhu lillah. Fa in ahabba fillah, wa in abghada fillah, wa in a'ta lillah, wa in mana lillah. Hati yang sehat itu adalah hati yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah. Dan cirinya itu adalah apabila dia berbuat karena Allah. Jika dia mencintai karena Allah. Dan jika dia membenci karena Allah. Jika dia memberi karena Allah. Jika dia menahan atau tidak memberi, dia pun tidak memberi karena Allah. Wala yakfi hadha hatta yaslama min al-inqiyad wa tahkim di kulli min indi Rasulullah sallallahu. Orang tidak mampu melakukan itu kecuali kalau dia menjadikan standar ketundukannya itu kepada baginda Rasulullah. Itu sulit. Ada orang seperti mungkin pernah saya sampaikan juga di sini. Ada orang dia kalau diajak kalau sesama komunitasnya dia bisa loyal, senang memberi. Tapi kalau dia bukan komunitasnya, dia mikir dulu, nanti dulu. Jadi kalau dia sama geng-gengannya gitu, ya dia oke. Ini ibu suka geng rujaan. Karena senangnya rujaan, hobi rujaan, dia mau keluarkan 1 jam, 1 juta, 2 juta. Kita rujaan di hotel itu bisa. Karena dia hobi rujaan. Tapi ada orang kalau hobinya mancing, dia bisa menghabiskan banyak uang untuk menghabiskan itu mancing. Tapi coba orang hobi mancing, diajak rujaan. Pak, kita mau rujaan Pak. Tapi sama-sama ngeluarin segini. Oh, jangan katanya. Karena dia nggak hobi. Kadang-kadang ada yang seperti begitu. Ya, ada orang memberi karena hobinya, tetapi dia memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan seperti itu. Kemudian lagi ditambahkan di sini. Fayaqidu qalbahu ma'u aqdan muhakkaman 'ala al-itman wa tidak bihi wahdahu. Ketika hati seseorang itu telah tunduk dengan menggunakan ketundukan kepada Nabi, maka dia akan menghukumi segala perilakunya berdasarkan ketundukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ketundukan kepada Nabi itu berarti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang taat kepada Nabi, pasti dia taat kepada Allah. Tetapi setiap orang taat kepada Allah belum tentu dia bisa taat kepada Nabi. Tapi itu seperti itu. Maka di sini disebutkan nabinya dulu untuk menentukan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duna kulli ahadin fil aqwali wal a'mal. Jadi orang itu kalau dia sudah taat kepada Nabi, maka dia tidak akan terpengaruh oleh orang lain, baik dalam ucapan, perbuatan. Wala yataqaddamu baina yadayhi bi aqidatin wala qaulin wala amalin illa min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak akan mendahulukan ucapannya, perbuatannya melampaui daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian itu mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasul. Maksudnya, jangan kalian mendahulukan keinginan kalian di atas keinginan Allah dan Rasul. Jangan kalian mendahulukan hukum kalian di atas hukum Allah dan Rasul. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini qalb yang sehat, qalbun sehat. Itulah ciri-cirinya. Nanti di belakang bagaimana cara kita melakukannya. Sekarang yang kedua, karena yang paling banyak dibahas di sini adalah kalbu yang sakit. Yang kedua ini adalah kita naikkan al-qalbul mayyit. Jadi setelah sehat ada kalbu yang mati. Karena nanti yang ketiga ini paling banyak pembahasan. Al-qalbul mayyit wa ziddul qalbi salih. Hati yang mati itu adalah lawan daripada hati yang sehat. Fa huwa la ya'rifu rabbah. Ciri utama daripada orang yang hatinya mati, dia tidak mengenal Tuhan. Wa la ya'buduhu bi amri. Dia tidak akan bisa menghambakan diri atas perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardah. Dia tidak akan mencintai Allah dan tidak ingin Allah meridhoinya. Bal huwa waqifun ma'a syahwat. Yang kedua, orang yang hatinya mati itu orang yang berlumur dengan syahwat, dikendalikan oleh syahwat. Waladzati, dan kesenangan-kesenangan. Walau kana bihi sukhtu rabbih wa ghadab.
Meskipun di dalam kelezatannya itu, kesenangannya itu, terdapat di situ sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Tuhannya dan juga ketidaksenangan daripada Tuhannya. Fahuwa la yubali. Dia tidak akan merasa peduli. Dia senang, asal dia senang, dia tidak peduli apakah kesenangannya itu mendatangkan keridhaan Allah atau mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak peduli. Agak itu. Faza bi syahwati wa haddi ridahi amsah. Dia orang ini hanya memenangkan syahwatnya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa muta'abbidun li ghairi. Orang yang seperti begini adalah orang yang senantiasa menghambakan diri kepada selain Allah. Idza ahabba li hawa. Jika dia mencintai itu karena hawa nafsunya. Wa idza ghadiba bihawa. Apabila dia marah, dia pun marah karena hawa nafsunya. Wa in a'ta li hawa. Jika dia memberi karena nafsu syahwatnya. Wa in mana li hawa. Jika dia menggenggam, yaitu menahan pemberiannya, dia juga menahan pemberiannya karena nafsu. Fahawahu athirun indah. Maka hawa nafsunya itu adalah yang paling membentuk seluruh ucapan perbuatan. Nauzubillah min. Fal hawa imamuhu, maka hawanya itu adalah imamnya, pemimpinnya. Wasyahwatu qaiduhu, sedangkan syahwatnya adalah panglimanya. Wal jahlu sa'iku, sedangkan al-jahlu kebodohan itulah sa'iku. Sa'ik itu tali kekang. Itu ciri-ciri orang yang hatinya mati. Jadi hatinya mati, pemimpinnya adalah hawa nafsunya, syahwatnya adalah panglimanya, sedangkan kebodohan itu adalah tali kekangnya yang mengendalikan diri. Inilah kalbu yang mati. Kemudian wal qalbul marid, sedangkan qalbul yang marid, qalbun lahu hayatun. Qalbu yang sejatinya hidup. Wa bihi illah, tetapi dia memiliki penyakit. Hakata. Tamuddu hadhi marratan hadhi. Terkadang dia baik, terkadang dia tidak. Terkadang dia rajin, terkadang dia tidak rajin. Dikatakan begitu. Terkadang dia ikhlas, terkadang dia tidak ikhlas. Terkadang dia tawakal, terkadang dia tidak tawakal. Wa huwa maddatu hayati. Itulah yang menjadi ciri utama kehidupannya. Wa bihi min mahabbati syahwat. Di dalam hati yang seperti begini, syahwat itu juga bisa hidup. Wa itharuha, dan memberikan pengaruh yang besar kepadanya. Wal hirsu ala tahsilih. Terkadang kalau lebih besar, dia akan memiliki kecenderungan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan nafsu syahwat. Di dalam hati yang sakit ini wal hasad, bertumbuh kembang namanya hasad. Wal kibr, dan juga kesombongan. Wal ujub, dan rasa ujub. Wa huwa maddatu halaki wa ati. Hasad, sombong dan ujub itu adalah dasar daripada kebinasaannya dan kecelakaan. Inilah daripada hati yang sakit. Nanti bagaimana alamatu maradil qalbi wa sihhati? Mana tanda-tanda hati itu sakit dan sehat? Insyaallah kita bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah. Sekarang kita bisa buka pertanyaan kalau mau ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Tuan Guru. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan start sekarang. Mau tanya tadi yang kita angkat 5. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'anna wa ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة
وهب لنا صحيح المعامل فيما بيننا وبينك على السنة والجماعة، وارزقنا حسن الظن بك وصدق اليقين والتوكل عليك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يوم الدين، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواب الدارين، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi